Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai RPS 12, di mana di sini tentang acuan pembangunan berkelanjutan dan unsur pembangunan dan proses dalam pembuatan proyek. Adapun nama-nama dari kelompok 7, yang pertama itu ada Bastanta Ginting dengan NIM akhir 043, ada Yones Franciscus Sinaga dengan NIM akhir 101, kemudian ada Ikadek Yogi Swastika dengan NIM akhir 222, kemudian saya sendiri atas nama Kadek Dinda Mas Kencana Dewi dengan NIM akhir 226. Adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama itu ada penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pemerataan, serta dampak lingkungan. Yang kedua ada pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga ada izin membangun. Yang keempat ada pengertian dari AMDAL, fungsi dan manfaat dari AMDAL. Kemudian ada proses pembuatan AMDAL. Jadi pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan oleh saya. Menurut P. Eko Prasetyo, istilah pertumbuhan ekonomi atau economic growth secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu. Misalkan 1 tahun. Perekonomian suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Next. Jenis-jenis kemiskinan. Kemiskinan ada 2 jenis. Yang pertama itu kemiskinan absolut, yaitu suatu kondisi ketika seorang memiliki pendapatan lebih rendah dari standar hidup yang layak, diukur dengan standar garis kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan relatif adalah kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan di sini ada 5. Yang pertama, penyebab individu. Ini disebabkan akibat dari perilaku atau pilihan atau kemampuan dari si miskin. Contohnya, dari perilaku atau pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan. Artinya, ketika pemasukan kecil, dia melakukan pemasukan kecil, namun dia membelanjakan uangnya secara berlebihan. Yang kedua itu penyebab keluarga, yang dimana disebabkan oleh kemiskinan dengan pendidikan keluarga yang rendah. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Yang ketiga, penyebab subbudaya, yang dimana menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya. Yang keempat, penyebab agensi, yang dimana melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contohnya dari aksi orang lain adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan. Yang kelima itu penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi berikutnya ialah pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam alinea keempat yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum. Nah, salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan.
Pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi adalah upaya pembangunan yang dilandasi dengan jiwa semangat kebersamaan dan kekeluargaan, di mana koperasi dikembangkan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, kuat, tangguh, serta mandiri, sehingga dapat berpegang teguh sebagai sok guru perekonomian nasional. Pemerataan pembangunan memberikan kesempatan yang sama kepada warga masyarakat di seluruh tanah air untuk menyumbangkan karyanya dengan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, serta mempercepat pertumbuhan kelompok masyarakat, sektor, atau daerah yang tertinggal. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan merupakan modal utama dalam upaya bangsa meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian rakyat, memperkukuh kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang akan timbul. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Saya itu ada dampak lingkungan. Mengenai dampak lingkungan yang seharusnya menentukan apakah suatu pembangunan dapat dilaksanakan atau tidak. Hal ini berarti bahwa mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari perencanaan awal suatu pembangunan. Mengenai dampak lingkungan ditunjukkan agar lingkungan tetap terpelihara untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Berlangsung tidaknya suatu kegiatan pembangunan didasarkan atas ada tidaknya dampak penting dari kegiatan tersebut. Dampak penting yang dimaksud adalah perubahan yang sangat mendasar akibat adanya suatu kegiatan, sedangkan dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan akibat adanya kegiatan baik bersifat positif maupun negatif. Next. Kriteria yang digunakan untuk menentukan penting tidaknya suatu dampak adalah yang pertama itu ada jumlah manusia yang akan terkena dampak. Dikatakan penting jika manusia akan terkena dampak tetapi tidak menikmati manfaat hasil. Kegiatan adalah satu lebih banyak dari manusia yang menikmati hasil kegiatan. Selanjutnya luas wilayah persebaran dampak. Dikatakan penting jika luas wilayah persebaran dampak 2 kali atau lebih wilayah kegiatan atau bila melampaui batas wilayah administratif pada tingkat kabupaten atau lebih besar. Yang selanjutnya ada lamanya dampak berlangsung. Hal ini menjadi penting jika dampak berlangsung pada seluruh tahap kegiatan atau berlangsung paling sedikit selama setengah umur kegiatan. Selanjutnya ada intensitas dampak. Termasuk penting jika terjadinya perubahan lingkungan secara drastis dalam waktu singkat dengan wilayah yang luas sehingga lingkungan tak dapat memulihkan diri. Selanjutnya, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak. Mencakup komponen titik abiotik dan sosial budaya. Selanjutnya, ada sifat kumulatif dampak. Menjadi penting jika akumulasi terjadi pada waktu singkat dalam wilayah yang luas sehingga menjadi lebih berbahaya. Yang selanjutnya ada berbalik atau reversible atau tidak berbaliknya atau inversible. Dampak dikatakan penting jika ada komponen lingkungan yang terkena dampak dan kondisinya tidak dapat berbalik seperti semula. Next. Baik, materi berikutnya ialah definisi pembangunan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pengertian dari pembangunan berkelanjutan ini masih menjadi perdebatan di antara beberapa ahli. Berikut beberapa pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ialah dari International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang berbasis pada sumber daya kehidupan dan mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian jangka panjang maupun jangka pendek dari sebuah tindakan alternatif. Dan yang kedua ialah
dari Food and Agriculture Organization, yang dimana menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk menjamin keberlanjutan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dan yang ketiga ialah dari Ordonez dan Dwinker yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah yang pertama, sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial, dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfer kepada manusia. Yang kedua ialah memenuhi dan optimasi kebutuhan pada saat ini dan generasi mendatang. Dan yang ketiga ialah kegigihan atas sistem yang diperlukan dan dikehendaki dalam waktu tak terbatas. Dan yang keempat adalah integrasi dari aspek etika, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara koheren, sehingga generasi manusia dan makhluk hidup lainnya dapat hidup pada saat ini maupun masa mendatang tanpa batas. Dan yang kelima ialah memenuhi kebutuhan dan aspirasi di bawah faktor pembatas lingkungan sosial dan teknologi. Berikutnya ialah konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Adapun sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya. Yang pertama ialah pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi. Yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk keperluan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas wajar dan kendali ekosistem atau sistem lingkungan. Yang kedua ialah safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadinya gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas hidup yang tetap baik bagi generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa mendatang. Yang kelima ialah mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah menjaga mutu ataupun kualitas hidup manusia antara generasi sesuai dengan habitatnya. Berikutnya ialah prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini berkonsentrasi kepada 3 pilar, yakni pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada 4 butir prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ialah pemerataan dan keadilan sosial, di mana prinsip pertama ini mempunyai makna bahwa proses pembangunan harus tetap menjamin pemerataan sumber daya alam dan lahan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Yang kedua ialah menghargai keanekaragaman ataupun keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan integratif, di mana keberlanjutan menggunakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Yang keempat ialah perspektif jangka panjang. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan berorientasi tidak hanya masa sekarang akan tetapi masa depan juga. Materi berikutnya adalah strategi pembangunan berkelanjutan. Dari berbagai konsep yang ada, maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada 4 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, di mana pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Yang kedua ialah pembangunan menghargai keanekaragaman, yang dimana pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Dan yang ketiga adalah pembangunan menggunakan pendekatan integratif, yang dimana pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau malah merusak. Yang keempat adalah pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang, yang dimana masyarakat cenderung menilai masa kini itu lebih dari masa depan. Implikasinya, pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan
penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada izin membangun. Izin mendirikan bangunan atau bisa dikenal dengan IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh kepala daerah, kepala pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum yang mewujudkan tatanan tertentu, sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan untuk memiliki izin mendirikan bangunan diatur pada pasal 5 ayat 1 Perda 7 tahun 2009. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi membangun tersebut juga dapat bertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada pengertian AMDAL. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 berbunyi AMDAL adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup yang diperlukan bagi suatu proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau juga kegiatan. Adapun fungsi AMDAL yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. Yang kedua, membantu dalam proses pengambilan keputusan atau kelayakan sebuah lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian yang ketiga, membantu memberikan masukan dalam rangka menyusun sebuah rancangan yang terperinci dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Kemudian ada membantu memberikan masukan dalam suatu proses penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kemudian ada membantu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian ada sebagai rekomendasi utama untuk sebuah izin usaha. Kemudian ada scientific dokumen dan legal dokumen. Kemudian yang terakhir izin kelayakan lingkungan. Kemudian ada manfaat AMDAL. Jadi manfaat AMDAL ini ada 3, yaitu yang pertama untuk pemerintah, kemudian ada pemrakarsa, kemudian ada masyarakat. Untuk pemerintah sendiri itu ada 4. Yang pertama, mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua itu ada pemrakarsa. Yang pertama menjamin adanya keberlangsungan usaha. Yang kedua menjamin referensi untuk peminjaman kredit. Yang ketiga, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Kemudian yang keempat, kemudian yang ketiga itu ada masyarakat. Yang pertama, mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, melaksanakan dan menjalankan kontrol. Ya, dan yang terakhir yaitu terlibat pada proses pengambilan keputusan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu proses singkat pembuatan AMDAL. Yang pertama itu ada penapisan, di mana tahap pertama pembuatan AMDAL yaitu yang menentukan apakah proyek yang diusulkan memerlukan AMDAL, dan jika ya, maka tingkat penilaiannya sangat diperlukan. Yang kedua itu pelingkupan. Nah, di tahap ini kita mengidentifikasi masalah dan dampak utama yang harus diselidiki lebih lanjut mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Tahapan ini juga menentukan batasan waktu penelitian. Yang ketiga itu analisis dampak. Tahap AMDAL ini yaitu mengidentifikasi dan memprediksi kemungkinan apa yang akan terjadi terhadap lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan tersebut, serta mengevaluasi secara signifikansi.
Yang keempat itu ada mitigasi. Nah, langkah ini merupakan merekomendasikan tindakan untuk mengurangi dan menghindari potensi konsekuensi lingkungan yang merugikan dari kegiatan pembangunan proyek tersebut. Yang kelima ada pelaporan. Nah, di tahap ini kita mempresentasikan hasil AMDAL berupa laporan kepada badan pengambil keputusan dan pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya yang keenam itu adalah review AMDAL. Di sini kita akan memeriksa kecukupan dan efektivitas laporan AMDAL tersebut, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya itu yang ketujuh, pengambilan keputusan. Nah, di sini kita memutuskan apakah proyek ditolak atau disetujui atau perlu perubahan lebih lanjut mengenai proyek pembangunan tersebut. Yang terakhir itu pemantauan pasca, yang dimana tahap ini mulai berlaku setelah proyek ditugaskan. Ini merupakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa dampak proyek tidak melebihi standar hukum dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dengan cara seperti yang seperti dijelaskan laporan EIA. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.